Siap? Bersiap? Mulai. Nilai mereka hampir sama. Lalu kenapa? Pemenangnya pasti Kak Jing Chen. Mereka hampir selesai bersamaan. Berapa jumlah lingkarannya? Tuan He 10,7 lingkaran. Aku ingat, rekor dunia terbaru hanya 10,9 lingkaran. Dalam waktu yang sama, tidak mungkin ada hasil yang lebih baik dari 10,7 lingkaran. Betul sekali. Tunggu. Lihat catatan Lu Zhaoqi. Ketua Lu. 10,8 lingkaran. Olahraga mahal seperti ini. Dia lebih jago dari aku. Lu Zhaoqi. Kamu lebih menarik dari yang aku kira. 10. Sudah lama nggak lihat bos besar makan. Terima kekalahan dengan lapang dada. Lu Zhaoqi, hari ini kamu. Tadi kamu bilang, orang yang pertama bicara dengan saya adalah Wang. Sekarang saya bisa bicara dengan kamu. Tetap saja harus Xiao. Sebelumnya saya berpikir sempit. Saya kira siswi tidak suka olahraga tembak-menembak indoor. Ternyata kamu hebat sekali. aku mungkin beruntung. Kamu nggak perlu kena hukuman atau mundur gara-gara aku. Lu Zhaoqi. Malam ini keluarga mengadakan reuni teman sekolah. Kamu mau datang nggak? Ke rumahmu? Pak, Pak, nggak apa. keluarga Lu bangkrut. Apa hakmu untuk mencoba jadi kerabat keluarga Su lagi? Kamu. Putriku, maafkan kami. Keluarga kami dan Su adalah sahabat turun-temurun. Karena perjodohan ditentukan sejak kecil, karena masalah keluarga. Setelah lulus kuliah, kamu pasti sudah diatur untuk bertemu Su Moyan. Tidak apa-apa, Ibu. Aku dan Su Moyan akan bertemu lagi. Aku pasti akan memenuhi janji. Dulu bersikeras datang ke Akademi Hong. Aku ingin lihat siapa Su Moyan yang mematang. Dia orang seperti apa? Tampaknya, dia memang berbeda dari keluarganya. Kalau begitu sampai jumpa malam ini. Villa keluarga Su ada di pinggiran kota, cukup jauh. Aku antar kamu. Villa keluarga Su di pinggiran, cukup jauh. Aku antar kamu. Tidak perlu. Lagian kita akan ketemu lagi malam ini. Lagi-lagi kamu, Lu Zhaoqi. Sayang. Lu Zhaoqi bikin kamu marah? Mam, Lu Zhaoqi dekat kakak Su dan mencoba mendekati kakak Jing Chen. Keluarga lu sudah lama bangkrut, gimana dia bisa punya hak masuk Akademi Hongyi? Beneran? Tentu saja, masa aku bohong sama kamu? Kalau dia nggak punya hak tapi bisa masuk, apa jadinya nanti? Nona, tunjukkan undangan Anda. Undangan. Kok ganteng banget ya? Su Moxian janjian sama kamu. Sampai tidak diizinkan masuk. Hari ini pesta dansa pasangan. Aku kebetulan butuh seorang pasangan dansa.
Ham. Hari ini suhu kota turun drastis. Ayo, aku bawa kamu masuk. Bajumu juga tipis banget. Kalau aku kasih, gimana dengan aku? Kamu ini lagi khawatir sama aku, ya? Kalau gitu, cepat masuk. Zhao Qi. Kakak senior. Maaf sudah menunggu lama. He Taemin. Mau ikut bareng? Ayo jalan. Kakak He. Ini pacarmu ya, cantik sekali. Jangan asal bicara. Dia Temoku. Oh, pasti dia siswa baru yang datang beberapa waktu lalu. Cantiknya luar biasa. Kabarnya, keluarganya bisnis perdagangan internasional, lulusan luar negeri. Dia bohong. Keluarganya sudah bangkrut sejak lama. Sama sekali nggak pantas masuk Akademi Hongi. Keluarganya sudah lama bangkrut. Mana layak masuk Akademi Hongi? Lu Zhaoqi, apa kamu masih pura-pura jadi nona kaya? Keluarga lu kalian sudah bangkrut, kan? Mana mungkin. Ketua Lu sebelumnya keluarkan emas dan perak banyak sekali. Keluarga biasa nggak mungkin bisa begitu. Shen Tian. Ngapain kamu datang ke sini? Kak Jingchen, jangan sampai dibohongi dia. Kondisi keluarganya kayak gitu, buat daftar masuk nggak layak. Dia berusaha masuk akademi. Pasti ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Shen, teman sekelas, apa maksudmu? Lu Zhaoqi, kamu pura-pura lama, tidak capek? Masuk sekolah dengan memalsukan data. Sesuai peraturan, itu bisa menyebabkan dikeluarkan dan tidak pernah diterima lagi. Shin Tian. Malam ini adalah acara pribadi. Aku tidak mengundangmu ke sini. Tenang saja. Setelah aku bongkar topeng gadis palsu ini, aku sendiri yang akan pergi. Teman-teman, lihat ke sini. Baju ini adalah karya haute couture dari desain oleh desainer terkenal Wakanda. Ini adalah satu-satunya di dunia, juga menjadi simbol status sosial wanita kelas atas. Baju yang kamu pakai itu. Potongannya kurang bukan? Dua gaun yang persis sama, pasti salah satu palsu. Dengan kekuatan keluarga Shen, Mustahil mereka pakai barang palsu. lalu Lu Zhaoqi dia. Bagaimana ketua Lu? Ayo tunjukkan gaunmu ke semua orang. Gaun ini kubeli sebagai imitasi. Jadi bagaimana sekarang? Kelihatannya dia khawatir tentang apa yang dikatakan Shen Tian. Harus cari cara buat bawa dia pergi. Shen Tian, bodoh sekali kau. Rahasia Lu Zhaoqi aku yang temukan. Bukan giliran orang lain untuk bicara sembarangan. Apa yang kau lakukan? Lapisan dalam gaun tanda anti-palsu. Ayo, tunjukkan ke semua orang. Biar semua orang lihat jelas, apakah kau palsu. Shen Tian, cukup sudah kau bikin keributan. Mencurigai gaun ini palsu? Baik. Aku akan membuat kalian melihat jelas.
Hi, Jangan takut, percayalah padaku. Sebentar lagi aku akan membuat mereka semua diam. Ingin menjaga rahasiamu. Maka jangan lari. Kak Jingchen. Baik, kalau begitu. Mari kita tunjukkan lapisan dalamnya. lihat, baju Shen Tian-Tian bertanda keaslian, custom Wakanda. Setiap lapisan dalamnya dijahit dengan benang emas, itu tanda uniknya. Bagus sekali. Yang ini milikku asli 100%. Tapi kalau yang dipakai Lu Zhaoqi ini, Tidak mungkin. Lihat dulu. Baju Lu Zhaoqi itu ada tanda keaslian. Iya, benar. Kalau benar ada, berarti memang asli. kenapa dia juga punya pinggiran emas? Ini bukan yang aku beli. Hi Jingchen kelihatan santai. Apa dia? Kenapa kamu di kamar aku? Aku kebetulan ambilkan paket buat kamu. Oh iya, waktu itu. Hi Jingchen pakai barang asli. Dia tukar gaunku dengan yang lain. Berdiri di sampingku pakai barang palsu, bikin malu. Lu Zhaoqi memang berhasil menunjukkan aura dari baju ini. Barang mewah edisi terbatas. Punya tim buat bikin replika 1:1. Sangat sulit dibedakan. Setelah barang asli dijual ke pembeli pribadi, replikanya akan menggantikan barang untuk disimpan di galeri pameran. Bajumu ini palsu. Dia yang aslinya adalah barang palsu. Shen Tian-Tian. Lihat rok dia cepat. Itu palsu, itu palsu. Dia yang palsu. Aku bantu kamu ganti baju. Ayo tidak mungkin. Punyaku asli. Bajumu robek. Pakailah bajuku dulu. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Bajumu wangi, Kak. Harumnya seperti aroma kayu yang lembut. Kamu pakai baju siapa? Ini baju laki-laki. Bukan urusanmu. Aku kesini buat antar baju buatmu. Kamu ngapain? Lu Zhaoqi, jangan sembarangan pakai baju orang lain. Kalau kamu pakai baju ini keluar, dan dilihat orang, mereka bisa saja berpikir yang macam-macam. Nih, Ganti pakaianmu sendiri. Cuma baju aja kok. Hi Jingchen. Enggak perlu dibesar-besarkan begini. tadi kamu buru-buru keluar. Ternyata cuma buat ambilin bajuku? Ganti, pakaian sendiri lebih nyaman. Tidak menyangka Hi Jingchen bisa sepeduli itu. Tadi aku benar-benar salah paham padanya. Hi Jingchen, kamu nggak sebaik itu. Cepat ambil kembali. Kamu sedang apa? Ini pakaianmu sendiri yang kamu kirim ke laundry. Aku sengaja membawanya untukmu. Ini. Lu, teman sekelas. Gaya berpakaianmu cukup unik, ya. Bajunya dia. Nggak nyangka ya, Hi.
Ternyata kamu punya selera seperti itu. Tekanan dari universitas bergengsi terlalu besar, sebagai teman kita harus lebih pengertian. ITU bukan aku. Tolong bantu aku cek, bulan depan ujian aku bantu kamu belajar. Ditambah layanan menenangkan tidur. Oke, Ya, ini pakaian aku. Rekan sekelas, tapi ukuran ini kurang cocok sama kamu. Kamu buta? Lihat baik-baik. Bantu aku ganti, kalau tidak aku bakal bilang. ganti. Selesai. Aku ke sana lihat-lihat. Aku mau lihat. Jangan lihat. Aku mau lihat apa? Jangan lihat. Jangan takut. Ksu ksue. Selamat. Selamat kepada kakak Su atas penghargaan emasnya. Satu. Ayo pergi. Terima kasih ya, aku sudah berdoa. Semua ini berkat kamu, tuan muda ini pertama kali menghadapi krisis citra epik. Jangan lupa apa yang baru saja kamu setujui. Bukankah itu Lu Zhaoqi? Siapa pakai baju pelayan itu? He Jingchen. Kenapa pakai kostum pelayan sih? Setiap hari selalu ada banyak hal baru terjadi. Orang-orang gak akan peduli kok kamu pernah pakai kostum pelayan. Sepertinya dia benar-benar marah. Lain kali aku akan pakai kostum pelayan di depan teman-teman. Hati-hati, ada mobil. Barusan kamu ngomong apa? Coba ulangin. Kalau ketua lu benar-benar merasa bersalah. Pelayanan tidur yang tadi dijanjikan, lakuin dengan lebih baik ya. Mesum. Presiden lu mau nyanyi lagu pengantar tidur? Atau cerita dongeng? Kamu ini aneh banget. Aku cuma bercanda. Kalau nggak mau, ya sudah. Baru pertama kali lihat ekspresi seperti itu. He Jingchen kelihatannya agak aneh. Paling-paling lain kali aku juga pakai kostum pelayan di depan teman-teman. Hari ini dia akan membantu aku. Aku harus melakukan sesuatu untuk dia. Aku di dalam negeri. Semua baik-baik saja. Bahasa Yaman. Bisnis keluarga He tersebar ke seluruh dunia. Dan orang yang pegang kendali juga sudah lama tinggal di Eropa Barat. Syukurlah, aku dan ayahmu khawatir soal kamu. Benarkah? Tapi di mata kalian, acara wisudaku tidak lebih penting daripada membuka satu cabang. Kalau nilaimu setengah kakakmu. Kami akan mengabulkan permintaanmu. Tapi sekarang jangan bikin keributan di sini. Lama diabaikan ditekan oleh keluarga. Tidak heran kalau He Jingchen punya sifat sombong seperti itu. Kamu sedang apa di sini?
He Jingchen, ujian bulan depan, aku bantu kamu raih nilai A. Gunakan ini untuk membayar janji terakhir. Ekonomi barat yang paling bikin pusingku. Kebetulan itu keahliannya Lu Zhaoqi. Namun, untuk membayar janji, tidak perlu. Kamu nggak pengen buktiin dirimu sendiri? Kesempatan ini kalau lewat, nggak bakal balik lagi. Deal. Janji nemenin aku belajar bareng, kok pergi dulu? Oh iya. Kita mulai dari bagian yang paling lemah aja ya. Lihat yang lain. Sini tunjukin tugas kamu. Lihat yang lain dulu. Aku nggak bakal ngetawain kok. Lu Zhaoqi. Lu Zhaoqi. Kamu nggak lihat kita lagi sibuk apa? Aku ada urusan penting soal OSIS, cari ketua Lu. Ketua Lu, kamu ada waktu kan? Urusan pentingnya. Aku pergi sebentar, tunggu di sini. Kamu. Bro, kita udah hampir jadi ahli gagal nih, kalau nggak bisa juga? Jangan nyiksa diri lagi. Ujian kali ini sangat penting buat aku. Aku harus dapat nilai A semua. Hanya dengan begitu, orang tua akan lebih peduli padaku dan mau pulang menjengukku. Nilai bagus saja kan? Aku ada cara. Serius? Bukannya ada cara dapat semua A di ujian? Kenapa kamu ada di kantor kepala sekolah? Roma. Lihat ini APA. Ini. Kertas ujian bulan depan. Kamu curi soal ujian untuk nyontek. SSST. Hal seperti ini, mana bisa disebut mencuri? Ini namanya inspirasi. Kalau sekolah tahu, kamu dipecat. Cepat balikin. Kesempatan bagus kayak gini ada di depan mata. Kamu nggak mau bikin orang tuamu bangga sama kamu? Kamu. Siapa di dalam sana? Ada apa? Jam segini, sekolah harusnya kosong. Aku dengar suara di dalam. Jangan-jangan ada maling? Masa sih? Hei, buka pintu, aku panggil satpam. Gimana nih, bos? Cepat balikin ke tempatnya. Nggak bisa, ini soal hidup mati. Kalau gagal lagi, mamaku bakal nahan kartu kredit. Kamu. He Jingchen. Punggung ini kok kayaknya nggak asing. He Jingchen percaya diri sama ujian ini. Dia meningkat sejauh itu? Tapi ujian kali ini memang nggak sulit. Sepertinya bakal dapat beasiswa unggul lagi. Nilai sudah keluar, sama seperti biasanya. Peringkat 1 dapat beasiswa unggul. Nggak usah neba, pasti lagi-lagi Lu Zhaoqi. Di kelas kita cuma dia yang paling ambisius. Oke, cukup gosipnya. Si 40 c'est ya umumkan. Perangkat pertama adalah
He Yingchen. Jingchen. Dia yang pertama? Nggak nyangka Hi Jingchen bisa nyalip. Dia nggeser Lu Zhaoqi dari peringkat 1 ke peringkat 2. Bro, kamu curang atau gimana? Kali ini langsung gila, dapat peringkat 1. Luo Zhaoqi nilainya bagus. Tapi kenapa dia kelihatan gak senang? Luo. Selamat ya, Hi Jingchen. Ada sesuatu ingin aku tanyakan. Soal terakhir ujian kali ini. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Maksud kamu apa? Kamu meragukan, tahu kemampuanmu. Tapi soal terakhir pasti berat buatmu. Rabu malam ini. Kamu ke kantor kepala sekolah, kan? Awalnya aku pikir kamu berubah. Ternyata kamu benar-benar nggak. Percaya atau enggak, aku nggak nyontek. Hei, kamu dengar nggak? Aku nggak nyontek. Tunggu di depan gerbang setelah pulang sekolah. Aku punya bukti. Bos. Kami tahu kamu tidak mengambil kertas ujian. Meski Lu Zhaoqi tidak percaya. Tidak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Lupakan dia. Ayo kita rayakan sedikit. Su Moyan. Kenapa minum bir di atap? Ini bukan gaya seorang ketua Lu. Kenapa? Ada masalah APA? Bagaimana cara menghilangkan kesedihan? Hanya ada minuman untuk melupakan. Aku temani kamu minum. Ayo, aku bawa kamu ke suatu tempat. Bersihkan dulu. Apa yang barusan aku bilang terlalu kasar ya? Lu Zhaoqi sampai sekarang masih nggak mau ketemu aku. Lihat baik-baik. Apa ini? Ini kembang api yang aku buat khusus untukmu. Ini hanya mekar untukmu. Aku hanya ingin kamu selalu bahagia. Kakak senior, terima kasih. Mulai sekarang panggil saja namaku. Ok. Kalau masuk seperti ini, Lu Zhaoqi pasti. Kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja.
akan mengantarmu ganti. Oh, tidak perlu. Sudah malam, aku pulang dulu. Yo. Larut malam baru pulang, habis kencan ya? Kelihatannya. Kelihatannya kencan ketua besar Lu tidak berjalan lancar. Kamu kok tahu jadwalku begitu jelas? Kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Aku? Aku mana peduli urusanmu, apa aku kurang kerjaan? Sakit banget ya? Mau aku kasih obat enggak? Kenapa wajahmu merah? Kamu ngelakuin hal kecil. Kamu iri sama aku dan kakak Su, kan? Mana mungkin aku iri sama kalian? Aku. Kamu cemburu. Karena kamu senang. Suka. Aku. Pergi dasar aneh. Aku aneh. Lu Zhao, Jelaskan padaku, di mana aku anehnya? kenapa aku mimpi tentang dia ya Tuhan? Lu Zhaoqi. Lu Zhaoqi. Apa maksudnya? Kemarin dia mulai, menggoda lalu kabur, cewek brengsek. Dekat sama Sumuyan senang. Lu Zhaoqi, dasar cewek brengsek. Ketawa apa? Musim semi tiba. Segalanya hidup kembali, saatnya para makhluk mencipta cinta. Menurutku, cinta itu harus diperjuangkan. Kalau ketua Lu kabur sama yang lain, gimana? Supir, ikuti terus. Mulai. Zhao Qi. Supir, ikuti dia. Zhao Qi. Soal kejadian tadi malam. Maaf ya. Semoga nggak ganggu moodmu. Nggak masalah, terima kasih atas kembang apinya. Sumoxian benar-benar nggak bisa dilupakan. Jalan selebar ini, dia tetap harus begitu dekat. Cemburunya kebangetan. Kenapa hari ini cuma kamu saja Hi Jingchen? Dia. Aku kira kamu akan berangkat sekolah bareng Hi Jingchen. Toh, hubungan kalian kan akrab banget. Aku sama dia kebetulan searah aja. Ayo jalan, bentar lagi mulai pelajaran. Lu Zhaoqi, cewek nggak bener kamu? Udah cium. Malah nggak tanggung jawab sama aku.
Dia nggak datang ke sekolah hari ini? Donggar-donggar ya. Ada teman tidak setuju. Dengan hasil ujian kali. Bagian akademis memeriksa rekaman ruang ujian. Ujian kali ini benar-benar adil dan jujur, tidak ada yang curang. He Jingchen tidak menyontek. Aku salah sangka padanya. Zhao Qi. Ada apa? Casey. Ini apa? Aku sebentar lagi akan ke pesta perpisahannya malam ini. Kamu. Harus datang ya. Kamu mau ke luar negeri? Kenapa sebelumnya nggak bilang? Awalnya aku nggak rencana pergi cepat. Tapi. Ada sedikit perubahan. Jadi. Apakah pengajuannya tidak lancar? Bukan. Aku mendapat pemberitahuan. Akademi Tansa menambahkan 1 slot mahasiswa pertukaran. Dan itu sesuai dengan jurusanmu. Aku. Sudah mendaftarkanmu. Zhao Qi. Kamu. Mau pergi ke luar negeri bersamaku? Zhao Qi. Kamu. Mau pergi ke luar negeri bersamaku? Shen Tiantian mulai curiga tentang identitasku. Belajar di luar negeri cara efektif mengatasi krisis identitas. Tapi, hidupku sekarang juga nggak jelek. Tanpa sadar, aku sudah terbiasa dengan kehadiran He Jingchen. Malam ini harus datang. Aku tunggu kamu. Astaga, kakak ipar kabur sama orang lain. Aku pikir dia masih marah soal rumor menyontek waktu itu. Aku sibuk seharian membuktikan diri. Ternyata dia mau kabur jauh bersama Sumoyan. Dia mau pergi kemanapun, terserah. Gak ada hubungannya sama aku. Hai, halo. Lama tidak bertemu. Kudengar murid itu memberikan tempat di Akademi Tansa untuk gadis disukai. Tidak tahu siapa Yang seberuntung itu, bahagia banget, ya? Selamat datang untuk menghadiri pesta perpisahanku. tak disangka kalian berdua ternyata pacaran. Cowok ganteng, cewek cantik, cocok banget. Siam Dong. Cium dong. Cium dong. Siam Dong. Siam Dong. Kamu gak apa-apa? Gimana? Kamu. Dia datang, lihat, mereka berdua. Habis cium, pengen pergi. Kamu yakin bisa pergi? He Jingchen. Aku nggak undang kamu, kan? Kalau ciuman itu cuma buat pacar. Lalu, ciuman kita apa maksudnya? Apa-apaan ini, He Jingchen? Kali ini nggak bisa dibilang kecelakaan. He Jingchen. Ini drama banget. Sumpah, cepetan kasih HP aku. Mau live dan upload ke dinding pengakuan. Ayo pergi. Lepaskan dia. Yang harus melepaskan adalah kamu. Lepas. He Jingchen. Kalau kamu suka Zhaoqi, jangan paksa dia. Hargai pilihannya. Masalahku dan dia. Tidak ada urusan denganmu. Masalahnya. Adalah urusanku juga. Orang tuamu belum tahu Lu Zhaoqi? Dengar-dengar keluarga Su sedang cari pasangan politik buat kamu. Kalau ayahmu tahu kamu diam-diam bawa Lu Zhaoqi ke luar negeri. Kamu pernah pikir berapa banyak omongan yang harus dia tanggung? Tapi aku beda.
Aku, He Jingchen, nggak perlu peduli sama siapapun. Aku pasti akan bawa dia pergi. Lu Ja Citahu betul. Sekolah ini. Nggak cocok buat dia. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa ayah datang? Kalau bukan karena Tintin bilang ke saya nggak tahu kamu kabur ke luar negeri sama gadis ini. Akademi Tahu Zhaoqi punya prestasi cemerlang dan kepribadian luar biasa. Kenapa memperlakukan dia seperti itu? Car on a lu Zhao Kui. Itu putri tunggal keluarga Lu yang dulu ditolak pernikahannya. Dia. Aku pergi itu dia. Betul. Sekarang dia tidak pantas untuk keluarga Su. Apalagi tidak layak masuk ke Akademi Hongyi. Aku tidak peduli cara kamu pakai untuk dapatkan kepercayaan anakku. Mau menggerogoti keluarga suku, aku peringatkan. Segera lenyap, atau aku akan membuat keluarga Lu tidak punya tempat di Haicheng. Lu Zhaoqi gadis pura-pura dari keluarga bangkrut. Dan dia mempermainkan kita habis-habisan. Lu Zhaoqi tidak punya latar belakang, tidak lolos penerimaan akademi. Dia bahkan tidak layak untuk masuk. Bisa langsung beritahu akademi. Usir dia keluar. Bisa langsung beritahu akademi. Usir dia keluar. Kamu. Akhirnya hari itu, Hari identitasku terbongkar. Semua susah payah hancur sekejap. HMPH. Bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Kalian meremehkan latar belakang Lu Zhaoqi. Sekarang, aku adalah pendukungnya. Ada masalah? Hadapi aku. Mau membuli dia? Lewati aku dulu. Keluarga He menjamin dengan surat rekomendasi. Melindungi posisi Lu Zhaoqi. Mulai sekarang, dia didukung oleh keluarga Hiku. Siapa yang punya keberatan? Silakan datang. Jing Chen sungguh membela Lu Zhaoqi secara terbuka. Zhaoqi. Sebenarnya buatku, apapun identitasmu, tidak akan mengubah perasaan. Kata-katamu terdengar mudah. Tapi saat keluargamu mempersulit Zhaoqi. Tapi kamu hanya diam saja. Membiarkan dia sendirian menanggung rasa malu. Sejak saat itu, kamu tidak pantas menyukainya. Tak menyangka. He Jingchen ternyata bisa diandalkan. He Jingchen ternyata bisa diandalkan. Maaf Zhaoqi. Su Muyan. Tujuan sejak awal. Hanya menyelesaikan pendidikan. Tentang kamu. Hanya karena rasa penasaran dan kekaguman pada jenius kimia. Aku datang ke acara ini untuk beri kamu jawaban secara resmi. Aku tak berniat ke luar negeri bersamamu. Sebenarnya aku punya kesempatan. Aku yang merusaknya, kan? Kita tidak pernah memulai. Tidak bisa dibilang gagal. Aku lulus dengan kemampuanku sendiri. Baik aku maupun keluarga Lu tidak akan bergantung pada siapapun. Zhaoqi. Masih berani di akademi cuma numpang nama. Benar-benar tebal muka. Memang. Barang palsu, sok suci banget. Aku bakal bikin kamu nggak bisa bertahan di akademi lama-lama. Untukku ini perkara kecil. Kantin perguruan Do Chuang ketiga. Belum ambil makanan, Bu. Bu.
Cuma segini aja? Kalian malah nindas teman sekelas. Sama kayak nilaimu. Biasa aja, nggak ada istimewanya. Tetap di lab saja. Kamu yang izinkan Moyan datang ke sini. Buka pintunya. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Pada waktu seperti ini, sepertinya sulit ada seseorang yang tahu aku terjebak di sini. Zoki, Joki, 10. kamu lagi ya? Hidaychen. Aduh, sakit. Dokter, pelan-pelan. Tain sebentar lagi selesai. Aduh. Ya ampun, Biar aku saja. pasangan muda ini aku Ria. Aduh, Bukan, kita bukan pasangan. apa bukan? Apa bukan? Kamu gak mau tanggung jawab sama aku? Tanggung jawab apa? Kaki aku masih sakit nih. Gimana aku mau tanggung jawab? Masih sakit? Sakit. Sakit. SSST. Akhirnya selesai kelas. Mau makan apa? Iga babi. Kembali ke asrama dulu ya. Aku mau daging goreng tepung manis asam. Kakinya luka, diam aja baik-baik. Kalau enggak, aku harus gendong kamu. Jangan banyak ngomong. Buat aku. Selain kamu, siapa lagi yang bisa bikin aku, tuan muda ini, nganter makanan langsung? Terima kasih. Lu Zaoki. Kalau aku masuk daftar lulusan terbaik, kamu mau jadi pacarku, ya? Daftar terbaik, Hang. Berani taruhan gak? Yingchen. Bro, semuanya nunggu kamu main basket. Lagi sibuk, gak ikut. Belajar terus aja kamu. Aku belum pernah lihat dia sampai segigih ini. Sebenarnya punya pacar. Lumayan enak juga.
Semoga kalian makin bahagia, ayo. Keju. Hei, halo. Ketualu. Selamat lulus. Halo, selamat lulus, terima kasih. Terima kasih ya. Kalau kalah harus terima konsekuensinya. Sudah memenuhi harapanmu. Sekarang. Giliranmu penuhi janji. Nona Luzaoki. Jadi pacarku. Ya. Turunkan semua lampu ini ke bawah. Bisa, bisa. Di sini saja, tengah-tengah, pasang dengan baik. Semua kagum padamu, bro. Demi cinta. Masuk daftar kehormat, jadi siswa teladan. Sudah waktunya minta kejelasan hubungan. Oke, semuanya ke sini, yuk. Hari ini terima kasih atas kerja. Terima kasih, semuanya. Cepat pulang dan istirahat. Semangat, Jing Chen. Semoga sukses. Semangat. Kita pergi dulu ya. Semangat. 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 Semangat ya. Dada. Dadah. Semangat ya. Ayo jalan. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Coba lagi nanti. Lu Zhaoqi. Lu Zhaoqi. 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 Halo, Direktur Hi. Kak Hi, kamu nolak kencan buta lagi. Ibumu telepon aku. Apa kamu masih belum lupa sama Lu Zhaoqi? Aku terlalu sibuk kerja. Gak ada waktu buat urusan perasaan. Direktur. Kliennya sudah datang. Orang bilang cinta pertama seperti bulan putih. Nggak bisa lupa itu wajar. Dia lama menghilang. Siapa tahu. Sudah menikah dan punya anak dengan orang. Kamu juga harus move on. Dengar kata ibumu. Pergi kencan buta saja. Kuda yang bagus tidak melihat ke belakang. Aku nggak akan terjebak masa lalu. Lu Zhaoqi. Tuan Hi, saya mewakili perusahaan untuk menangani proyek pameran tahun ini. Ini kartu nama penanggung jawab proyek tahun ini. Kok rasanya begitu formal dengan saya? Ahaha. Nona Lu, orang sibuk yang pelupa. Kita sudah saling kenal. Bukankah untuk kelancaran proyek? Kepergian tanpa kabar.
membuat dia bahan tertawaan seluruh sekolah. He Jingchen. Kamu pasti sangat membenciku. Belum pernah lihat Jing Chen setenang ini. Dia sepertinya sudah melupakan. Nona Lu, pertemuan kita berikutnya 3 hari lagi ya. Tiga hari. Lama sekali. Bukannya sepakat, udah baik tak makan rumput yang cantik. Aduh. Lu Zhaoqi. Kenapa kamu pergi tanpa kata? Kenapa kamu mainkan perasaanku? Janji-janjimu. Sekadar omongan belaka? Apa kamu pernah benar-benar suka padaku? Zhaoqi. Aku datang untuk bawa kamu pulang. Lu. Zhaoqi. Hari ini aku nggak Jadi. Kita bisa makan bareng. Ternyata dulu dia tetap memilih dia. Mau makan pasta nggak? Lu Zhaoqi hilang bertahun-tahun. Tinggal bareng Su Moyan. Zhaoqi. Zhaoqi. Ada apa? Ayo pergi. Tidak usah, kakak Se, kompleks selama tempat tinggal jalan, mobil mewah nggak bisa masuk. Dekat stasiun kereta, jadi pergi kerja cepat dan praktis. Aku pergi dulu. Zhaoqi. Zhaoqi. Cepat lari. Mau lari kemana? Lukas Zhaoqi. Keluarga kalian masih utang. Utang bunga tinggi ditunda sampai kapan? Bos kami bilang. Kalau hari ini tidak lunas, Kami akan ikat. ke Myanmar Utara buat ganti utang. Ah, tunggu beberapa hari, tunggu proyek saya selesai dan bayar. Saya pasti lunasi semuanya. Kamu baik-baik saja? He Jingchen. Kenapa dia lagi? Apa dia mengikuti aku, melindungi aku diam-diam? Ayo. Aku antar kamu pulang. Nggak usah, aku. He Jingchen, sebenarnya apa maumu? Benar-benar bebas dari utang ini. Aku bisa bantu kamu. Aku bisa selesaikan. Kamu bilang, setelah lulus dari Akademi Hongyi. Kamu bakal dapat banyak uang dan sumber daya, kan? Selama 5 tahun ini. Ketua lu yang dulu cemerlang. Kenapa seperti ini? Tidak perlu kamu pikirkan. Kamu. Kamu menikah dengannya. Kalau bicara status dan kedudukan, apa yang bisa Su Moyan dibandingkan denganku? Kenapa dulu kamu ingkar janji? Bahkan pergi tanpa pamit. Kenapa akhirnya kamu memilih menikah dengannya? Lalu bagaimana lagi? Sejak kecil aku sudah dijodohkan dengannya. Semua karena musibah keluargaku. Apakah itu menyebabkan pertunangan? Tentu saja aku tidak rela. Seperti anak emas. Aku jelas tidak berani bermimpi terlalu tinggi. Mulai sekarang. Selain urusan pekerjaan, kita sebaiknya jangan saling berhubungan lagi. Apa yang lakukan, He Jingchen? Orang yang benar-benar mencintaimu akan tetap mencintaimu meski kau berubah dari ketua lu yang gemilang menjadi orang biasa. Walaupun kamu dari gadis kaya jatuh sampai begini, dia tetap akan melindungimu. Seperti dulu di sekolah, ketika kamu bersikap kaku dan tidak terlalu disukai. Tapi aku tetap tanpa sadar jatuh cinta padamu. Kalau kamu karena uang atau latar belakang keluarga, terpaksa bersama Su Moyan, aku bisa menunggu di sini. Tunggu sampai hari kamu bisa mengikuti kata hatimu. Jangan lagi menghindar dariku. Boleh ya?
He Jingchen. Saat wisuda dulu tidak terjadi hal itu. Mungkin waktu itu aku sudah mau bersama kamu. He Jingchen. Terima kasih. Zhao Qi. Tapi aku baik-baik saja. Ayo pulang. Hang. Pulangla. Hang. Lu Zhaoqi. Asal kamu bahagia, itu sudah cukup. Rumah Lu Zhaoqi ada di sini, ya? Dia benar-benar jadian dengan Sumoi. Sumoi menyuruh istrinya tinggal di rumah lama begini. Kalau orang-orang tahu. Orang-orang besar kalau tahu, ketawa terbahak-bahak. Sumoyan juga nggak punya kemampuan, kan? Huang Zecheng, kamu benar-benar jenius. Keluarga Su meskipun sudah tidak sehebat dulu. Gak mungkin taruh rumah pengantin di tempat kayak gini. Lu Zhaoqi. Sebenarnya kamu masih punya berapa banyak rahasia? Kamu mau kemana? Ke Akademi Hongyi. Lihat Lu Zhaoqi. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Minum sedikit air. Hari ini aku lihat Xiao Su mengantarmu pulang. Menurutku Xiao Su juga cukup suka denganmu, Ku. Kalian berdua, Ayah, jangan terlalu khawatir. Aku dengan dia. Tidak mungkin. kenapa tidak mungkin? Kalian berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau bukan karena masalah keluarga, kalian sudah menikah. Arya. Karena Pelan-pelan kalau pulang ya. Kakak, Mas Gede saya titip ya. Aku duluan ya, bye-bye. Kiki. Pak. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Das war Lu Zhaoqi. Maaf sekali. Kami tak bisa beri ijazah kelulusan dari Akademi Hongyi. Kenapa? Nilai dan SKS saya memenuhi syarat lulusan unggul di Akademi Hongyi. Karena kamu tidak memenuhi syarat masuk Akademi Hongyi,
sesuai aturan kamu sudah dikeluarkan. Namun, demi menjaga reputasi akademi, kami membiarkanmu melanjutkan pendidikan. He Jingchen berhasil diterima sebagai mahasiswa pascasarjana di universitas ternama. He Jingchen. Pada akhirnya, kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Maaf, Bulu, Anda tidak memiliki bukti kelulusan universitas. Standar rekrutmen perusahaan. Maaf. Maaf, Anda kurang cocok dengan standar penerimaan perusahaan kami. Maaf. CV Anda tidak lolos seleksi. Zhao Qi. Saya datang untuk meminta maaf atas tindakan gegabah orang tua saya. Ada kabar baik juga. Grup Cui Hai sedang merekrut. Bersedia, silakan pergi. Aku bisa mengenalkanmu. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Syarat melamar di Cui Lai adalah lulusan Hongyi. Kamu pas banget. Sampai saat ini satu-satunya kesempatan untuk aku sama sekali nggak boleh melewatkan. Kiki dia nggak. Aku akan pergi. Terima kasih, kakak. Kiki. Apa benar kamu mau pura-pura jadi lulusan Akademi Hongyi untuk kerja? Tenanglah, Pak. Tidak akan. Kenyataan memaksa aku masuk lebih dalam ke lumpur. Aku tidak punya pilihan. Halo, Pak Yo. Saya bicara proyek dengan Pak He. Nona Lu, di usia muda sudah bisa menulis naskah dengan level seperti ini. Betul-betul masa depan cerah, ya. Terima kasih, Pak Yo, untuk pujiannya. Xiao Lu. Ayo makan bareng. Tidak usah, Pak Yo. Masih ada proyek yang perlu diselesaikan. Kalau kamu tidak patuh, proyek ini tidak akan dilanjutkan. Lepaskan. Ponselku sudah merekam suara ini dan mengunggahnya ke komputer. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan menghancurkan reputasimu.
Sebaiknya jangan memaksa. Kamu nggak apa-apa? He Jingchen, aku berusaha keras menghindari dirimu. Tapi utangku padamu malah semakin bertambah. Aku nggak mau ketemu dia di perusahaan Hi. Iya. Ayo pergi. Aku antar kamu pulang. Nggak perlu, Pak Hi. Proyeknya sudah disampaikan. Dulu kamu memilih Sumoxian. Sekarang inilah hidup yang dia berikan untukmu. Nggak pakai cincin kawin, mungkin Sumoxian nggak terlalu penting di hatinya. Kakak, Zhao Qi. Aku tahu urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Jadi, Ini terakhir kalinya aku mengungkapkan perasaanku padamu. maaf tidak bisa menerima niatmu. Dulu aku hanya ingin menyelesaikan studi, sekarang aku hanya ingin fokus pada karir. Zhao Qi, kenapa? Apakah karena He Jingchen? Zhao Qi, apakah karena He Jingchen? Ikut aku, proyek mendesak perlu verifikasi data. Sudah kubilang, aku tidak punya waktu atau energi untuk memikirkan perjodohan. Sumoxian dan Lu Zhaoqi sudah menikah, kenapa masih cari pasangan untuk pernikahan? Kakak senior, semoga Anda segera menemukan pasangan yang bisa menemani seumur hidup. Mereka belum menikah. Tidak pakai cincin kawin. Mungkin Sumoxian tidak terlalu penting baginya. Kakak senior. Semoga Anda menemukan pasangan untuk seumur hidup. Kenapa Lu Zhaoqi membohongi saya bahwa dia menikah dengan Sumoxian? Brother Chen. Ini versi rencana proyek di distrik Yunnan. Pilih yang terbaik. Rencana ini cukup memungkinkan untuk dilakukan. Strategi baru ini hemat biaya yang cukup banyak. Panggil orang yang bertanggung jawab untuk bertemu. Saya ingat sudah menolak rencana ini saat itu. Mungkin penyerahan salah mencampur. Apa alasannya? Perencana tidak memiliki kualifikasi pendidikan cukup. Bukan lulusan universitas ternama, jadi HR tidak memberikan perhatian sejak awal. Bukan lulusan universitas ternama, bagian HRD pasti langsung abaikan. Lu Zhaoqi. Kok dia sih? Kita semua lulusan Akademi Hongyi. Kalau Hongyi aja nggak dianggap universitas ternama, ya di dunia ini hampir nggak ada universitas ternama. Rencana Lu Zhaoqi ini solusi terbaik saat ini. Pakai versi ini aja. Oke. Setuju. Lu Zhaoqi. 5 tahun ini, apa saja yang sudah kamu alami? Halo, Mbak Lu? Anda lolos rencana proposal grup Hi. Aku lolos proposal grup Hi. Baik, sampai jumpa. Halo? Turun ke bawah. Hah?
Kamu ngapain? Pemimpin tim Lu, kerja bagus. Ciuman selamat malam. Lucu. Nona Lu, model kerjasama kita kurang lebih mengikuti rencana ini. Lima tahun lalu, setelah identitas Nona Lu terungkap, meskipun sekolah tidak secara resmi menyelidiki. Saat kelulusan, ijazahnya ditangguhkan karena identitas palsu melanggar aturan sekolah. Ijazahnya ditahan. Tanpa ijazah, dia kesulitan mencari kerja di mana-mana. Lu Zhaoqi, kalau waktu itu aku menemukanmu, kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Kalau tidak ada masalah lain, aku akan keluar dulu. Terima kasih. 5 tahun lalu. Kenapa kamu tidak meminta bantuan padaku? 5 tahun lalu. Kenapa kamu tidak meminta bantuan padaku? Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kamu masih suka Sumoxian, kan? He Jingchen tidak suka Sumoxian. Antara aku dan kamu, aku akan memberimu jawaban, tapi bukan sekarang. Tunggu sampai aku cukup kuat untuk berdiri di sisimu dengan usaha sendiri. Baik. Aku tunggu kamu. Tak peduli berapa lama. Baik. Aku tunggu kamu. Tak peduli berapa lama. Proyek di distrik Yunnan dihidupkan kembali oleh perencana muda. Ini benar-benar luar biasa. Benar sekali. Putra mahkota keluarga He datang. Beberapa tahun ini dia sangat perhatian dengan proyek Offline. Kamu bisa melihatnya di mana-mana. Ini Nona Mana, cantik sekali. Ini Nona Mana, cantik sekali. Apakah dia datang untuk mencari penerus keluarga He? Beberapa tahun ini, banyak wanita cantik yang datang, tapi semuanya ditolak oleh Tuan He. Kali ini bakal menarik untuk disaksikan. Penerus keluarga, maukah menerima undangan untuk kencan? Bagaimana kalau Nona Lu diberi status terlebih dahulu? Sudah puas? Ini kehormatan saya. Siapa sebenarnya wanita ini? Kok bisa membuat Tuan He secara sukarela mengakui hubungan? Saya penanggung jawab distrik Yunnan, Lu Zhaoqi. Selamat datang. Peringatan 3 tahun pembukaan distrik Yunnan. Pada hari kedua setelah menerima surat dari Akademi Hongyi, keluarga saya bangkrut. Untuk bangkit, berjuang keras mencoba memegang dunia kelas atas. Tapi saya menyadari salah. Ketergantungan palsu itu hanya sia-sia belaka. Hanya kemampuan diri sendiri yang menjadi sandaran terbesar. Sekarang saya keluar dari lumpur. Distrik Yunnan ini nyata. Pencapaian saya juga nyata. Nona Lu. Kamu mau berkencan dengan saya? Saya sudah lama menunggu hari ini.
Saya mau.